Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini P1 sampai P4 siap-siap ya pendaftaran untuk P3K Guru. Selamat bagi 74.771 guru PG negeri penempatan sekolah induk ya, 3 alur auto ASN, login SSCASN langsung dapat penempatan, mantap ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan ya, selamat bagi 74.771 guru lulus PG negeri, karena nantinya akan langsung mendapatkan penempatan di sekolah induk berdasarkan file resmi yang sempat diedarkan oleh Kemendikbudristek. Tentunya nantinya akan mengisi penempatan di sekolah induk sebagai ASN pastinya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu harus pahami ya, bahwasanya untuk pendaftaran seleksi pengumuman penempatan P1 ya, itu akan bersamaan, hampir bersamaan ya, karena sama-sama terjadi di tanggal 25 Oktober 2022 ya awalnya. Namun untuk pendaftaran seleksi dan pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1 itu 25 Oktober sampai 7 November 2022. Nah, tentunya pengumuman penempatan bagi P1 ini akan berdampak luar biasa ya bagi 770 lebih guru lulus PG sekolah induk ya, sekolah negeri tentunya, yang sukses mendapatkan penempatan menjadi ASN. Jadi tentunya ya Bapak Ibu yang mendapatkan penempatannya siap-siap ya di tanggal 25 Oktober sampai 7 November 2022, karena di situ akan ada pengumuman mendapatkan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, kemudian kita tinggalkan dulu di sini, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di sini bagi rekan-rekan guru yang sudah lulus PG, di sini dikatakan bahwasanya ada 134.000 ya, atau sekitar 69% itu siap diangkat di tahun 2022. Yang mana di sini mendominasi guru honorer negeri itu mencapai 107.195 pasti diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022. Dan hasilnya adalah ada 74.000 Bapak Ibu ya, ada 74.771 guru lulus PG sekolah negeri yang akan mengisi penempatan di sekolah induk. Jadi selamat ya, bagian 74.771 ini akan mendapatkan penempatan di sekolah induk pastinya ya. Nah, sisanya untuk penempatan non sekolah induk dalam instansi itu ada 32.424 untuk guru negeri dan 26.827 guru swasta akan mengisi penempatan di non induk. Sedangkan 74.771 ini akan lolos menjadi ASN P3K mengisi penempatan di sekolah induk. Adapun sisanya ada 27.030 Bapak Ibu ya, atau sekitar 14%. Ini sebenarnya mendapatkan penempatan ya, baik di sekolah induk maupun di non induk, tetapi belum dapat diangkat di tahun 2022 karena belum ada kuotanya. Dan diharapkan yang 27.030 ini lulus PG penempatan induk non induk itu akan ditempatkan di tahun 2023, tahun depan ceritanya. Yang jadi PR besar ya bagi Kemendikbudristek ini, yang belum dapat ditempatkan itu ada sekitar 32.092 ya, ada dari negeri 12.587 dan ada 20.315. Nah, ini yang pernah diberikan solusi oleh Kemendikbud bahwasanya bisa mengikuti seleksi kesesuaian atau turun prioritas Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ya, bahwasanya untuk alur penempatan guru lulus PG, terutama yang mendapatkan penempatan di sekolah induk, ini sangat luar biasa. Cuman 3 langkah saja Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat alurnya resmi ini Bapak Ibu, resmi ya. P1 itu login di SSCASN. Setelah login akan mendapatkan penempatan. Jadi alur kedua. Alur ketiga itu adalah proses pemberkasan. Nah, setelah itu barulah menjadi ASN P3K.
ini mulus bagi yang 770 berapa ya? 770.000 guru honorer negeri lulus passing grade yang akan mendapatkan penempatan di sekolah induk. Wow, luar biasa. Sedangkan bagi yang belum mendapatkan penempatan, Kemendikbud juga sudah menyiapkan alur seperti ini. Ketika login di SSCASN, Bapak Ibu yang belum mendapatkan penempatan itu akan diberikan pilihan apakah mau bertahan sebagai guru negeri atau turun prioritas, ya atau tidak. Seperti itu ya. Kalau ya, berarti Bapak Ibu tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini dan menunggu antrian penempatan. Sedangkan bagi yang tidak, itu turun prioritas menjadi P2, P3 pelamar umum dan memilih formasi yang diobservasi sesuai tempat tugas. Pertanyaannya, apakah status P1 yang turun prioritas hangus? Kami pernah mendengar ya bahwa tidak mempengaruhi, tetapi setelah kami mempertanyakan ulang kepada admin GTK Kemendikbudristek, ternyata admin GTK Kemendikbudristek itu tidak tahu, dalam artian masih menunggu info dari Kemendikbudristek pastinya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja kejelasan infonya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ya untuk penempatan guru lulus PG kita perbandingkan ya antara data Excel dengan data final ya 13 September yang dikeluarkan oleh Kementerian ya Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Kemenpan RB. Di sini tuh data final untuk penempatan sekolah induk itu ada 74.771. Nah, 74.771 kesemuanya ini adalah guru honorer negeri Bapak Ibu ya. Kesemuanya adalah guru honorer negeri yang di sekolah induknya ada formasinya. Jadi ada sebanyak 74.771 yang akan mendapatkan penempatan. Nah, sedangkan penempatan non sekolah induk itu 59.251 ya. Ini sudah terbagi dua ya, antara penempatan non induk dalam instansi yaitu guru negeri dengan guru swasta dan juga ada dari lulusan PPG Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan data Excel, kalau penempatan sekolah induk di data Excel itu guru honorer negeri itu hanya 58.000 ya, tetapi banyak penempatan di luar instansi. Nah, sekarang penempatan di luar instansi ini kan sudah dihapus. Jadi secara otomatis sebagian penempatan di luar instansi itu masuk ke penempatan sekolah induk dan masuk di belum ditempatkan ya, sehingga membludak di bagian belum dapat ditempatkan ya. Tidak dapat kuota dengan belum dapat ditempatkan, seperti itu. Jadi intinya sebagian data Excel sebenarnya untuk penempatan sekolah induk sebenarnya valid Bapak Ibu. Ada unsur kevalidan di situ. Cuman yang menjadi pembeda untuk penempatan sekolah induk di data final itu bertambah menjadi 74.771. Sedangkan di penempatan sekolah induk di versi Excel itu hanya 58.101. Jadi kita bersyukur ya, penempatan sekolah induk jauh lebih banyak di data final ketimbang data Excel pastinya ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Wow, mantap ya. Jadi selamat ya bagi 74.771 lulus PG. Nah, di sini dikatakan oleh BKN ya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen mengungkapkan pendaftaran seleksi P3K guru dan non guru dilaksanakan serentak. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira ya, karena pendaftarannya itu akan dilaksanakan secara serentak. Itu mulai tanggal 25 Bapak Ibu ya. Namun tahun ini seleksinya fokus pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Pendaftarannya serentak tahun ini, tetapi tesnya tahun ini hanya guru dan nakes. Jadi yang akan dites tahun ini hanya dua Bapak Ibu ya, yaitu formasi guru dan nakes. Di luar itu tesnya dilakukan tahun depan, tetapi pendaftarannya tetap serentak tahun ini. Tetapi yang akan dituntaskan dulu tahun ini adalah guru dan nakes ya, diprioritaskan untuk guru dan nakes pastinya. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Beliau mengakui sejumlah regulasi terkait pelaksanaan P3K sudah terbit ya, namun ada hal teknis yang masih menjadi kendala. Nah, kira-kira apa hal teknisnya di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Bahwasanya kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan ke Menkes tanggal 20 Oktober. Prosesnya bakal lama lagi. Jadi cukup mempengaruhi ya SSCSN dibuka. Deputi Suharmen mengaku sempat protes ke Kemenkes kalau ditambah-tambah terus seperti ini dalam last minute, kapan SSCSN mau dibuka? Selain itu, jika proses seperti itu terus, risikonya ada di BKN. Ditanya apakah memungkinkan pendaftaran dimulai 25 Oktober sesuai timeline yang dikeluarkan Kemendikbudristek, jawaban Deputi Suharmen bikin kaget. Wow, bikin kaget apa Bapak Ibu ya? Di sini kita bisa lihat
Jadwal tersebut baru ancar-ancar dan belum keputusan final. Bisa saja tepat waktu 25 Oktober kalau API servis dari Kemendikbudristek ke BKN sudah selesai, begitu juga dari Kemenkes. Nah, jadi justru kaget ya BKN ketika timeline-nya keluar 25 Oktober, tapi mudah-mudahan kenapa kaget? Karena API servis dari Kemendikbudristek eh itu belum selesai Bapak Ibu ya, begitu juga dengan Kemenkes dan SSC-ASN itu tidak bisa dibuka kalau API servis dari Kemendikbud dan Kemenkes belum tuntas. Oke, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.